السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر الآية. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian atau majlis ta'lim atau khalaqadz dzikr al-ilm Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kali ini di bulan Zulqa'dah, ya kita belum sampai pertengahan, tapi di minggu pertama di bulan Zulqa'dah yang tentu ditandai dengan akan masuknya bulan haji dan juga banyaknya jamaah haji yang sudah pergi ingin melaksanakan ibadah haji di tahun 2024 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam kali ini di majelis ilmu, pesan pengurus masjid Bapak Haji Nasir minta kita mengkaji bersama-sama satu kitab yang disebut dengan kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab hadis yang cukup populer. Barangkali disebut juga dengan Kitabul Adab wal Akhlaq. Banyak dibaca mulai dari masjid-masjid, majelis ta'lim, pondok pesantren, dan hingga ke perguruan-perguruan tinggi. Juga kitab yang mulia ini juga diajarkan dan dibaca tentunya untuk menjadi petunjuk dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kitab namanya adalah Riyadhus Shalihin. Kalau dalam bahasa Arab, Riyadhus Shalihin itu adalah taman bagi orang-orang yang soleh. Kalau di beberapa kadang sering kita dengar habis subuh ada yang juga membaca. Tetapi barangkali jamaah masjid tidak hanya ingin mendengar hadis-hadis saja, tetapi ingin lebih mendalami kira-kira makna pesan-pesan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini tergolong unik, yang mana pengarangnya adalah Imam An-Nawawi. Beliau mencoba mengumpulkan hadis-hadis sahih yang ingin beliau kumpulkan beliau tulis di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Riyadhus Shalihin. Nama beliau adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya Syaraf An-Nawawi. Nawawi adalah nama nisbah kepada kampung beliau.
Banyak ulama-ulama dulu nama itu dinisbahkan kepada nama kampung kelahiran. Ada nama Al-Banjari, ada nama Al-Bantani. Nah, ini An-Nawawi adalah kembali kepada suatu daerah yang disebut dengan kota Nawa. Dalam peta kota Nawa ini adalah satu daerah yang berada di Dimashq atau Syria. Barangkali perbatasan berdekatan dengan kota Palestina. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 630 Hijriah. Namun sebagai seorang ulama, Imam An-Nawawi ini atau yang disebut dengan Abu Zakaria bin Yahya Syab An-Nawawi itu begitu produktifnya sebagai seorang ulama. Beliau menulis puluhan bahkan kitab-kitab yang sangat luar biasa. Sedangkan umur beliau tercatat hanya 45 tahun. 45 tahun itu menulis berbagai macam kitab-kitab yang sangat besar sekali. Dan salah satu keberkahan yang dimiliki oleh beliau adalah buku kitab karya-karya beliau itu sampai sekarang dibaca dan dipelajari oleh orang. Nah, di antara karya yang sangat terkenal dan sangat di samping karya-karya lain juga seperti kitab-kitab fiqh, ini adalah merupakan karya terbesar yang sangat dikagumi oleh umat Islam sedunia. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, dengan usia beliau yang tercatat sekitar 45 sanatan, 45 tahun, tetapi sangat produktif, luar biasa. Kalau dulu barangkali tidak ada gelar profesor dan sebagainya, tidak ada. Tetapi dengan kemampuan, dengan kekuatan, kesucian niat yang beliau buat, sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Nah, kitab ini ditulis oleh beliau dimulai dengan Babul Ikhlas, diakhiri dengan Babul Istighfar. Mengapa dimulai dengan Babul Ikhlas? Karena beliau ingin mengatakan bahwa segala sesuatu, apapun perbuatan, apapun yang kita lakukan, tentu diri kita masing-masing tentunya, kalau tidak didasari dengan niat yang tulus, kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan menampakkan hasil apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Ini masjid ini selesai dengan begitu megah, begitu indah. Kalau seandainya pengurus-pengurusnya bukan orang yang mukhlisin, tidak mungkin akan sampai ke dalam tahap ini. Ini menunjukkan tentu niat keikhlasan itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, baik yang dilihat oleh manusia maupun yang tidak nampak bagi kita. Tentu Allah yang menilai keikhlasan seorang, tetapi nampak di dalam zahir seorang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kitab Riyadhus Shalihin, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, mengkaji. Kalau hendak menyambung bingung menyambungnya mulai mana, kita mulai dari awal aja kan bahasa pulang kita. Kita mulai dari dengan Babul Ikhlas. Nah, kitab ini menggabungkan antara ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Yaitu Imam An-Nawawi tidak hanya menyebutkan hadis ini qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menyebutkan matan isi hadis itu, tetapi juga beliau menyambungkan perawinya atau sanad-sanadnya, orang-orang yang mendengar sampai atau langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, isi kitab Riyadhus Shalihin ini sendiri disusun dengan tema-tema seputar akhlak, hukum, barangkali ada juga, dan beberapa tema-tema yang lebih kepada pembentukan karakter dan akhlak kita sebagai ahsanut taqwim, sebagai manusia yang paling sempurna disebutkan oleh Allah. Nah, kitab beliau diawali dengan muqaddimah yang singkat. Di dalam tujuan penyusunan karya ini tentunya beliau menginginkan menjadi pedoman bagi kita litaqarrubu ilallah ta'ala. Semoga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ketika kita mendengar hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau. Tentu sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli yang menulis dan mengumpulkan, mengoleksikan kitab-kitab hadis-hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meyakini bahwa hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam Riyadhus Shalihin itu adalah hadis-hadis yang sahih. Walaupun menurut para ulama rijalul hadis juga terdapat beberapa masukan, bukan kritik tapi masukan. Ada juga beberapa hadis-hadis yang dianggap tidak sampai ke dalam derajat sahih menurut para ulama. Di antaranya ada hadis di dalam Kitabul Muraqabah yang beliau sebutkan, an Umar ibn Khattab qala anhu qala sallallahu alaihi wasallam la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Nah, hadis ini memiliki arti yang memiliki sanad, memiliki makna yang barangkali diragukan oleh para ulama. Di antaranya memiliki makna seorang suami itu tidak perlu ditanya mengapa dia memukul istrinya. Nah, hadis ini terdapat dalam salah satu Sunan Abi Daud dalam babun nikah. Menurut Arnaud bahwa hadis ini dikategorikan dari segi hadis yang dhaif. Ada juga memang beberapa hadis-hadis yang di dalam Riyadhus Shalihin itu, tetapi dhaifnya itu bagaimana? Banyak kadang yang salah paham Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini bila mendengar hadis dhaif tolak. Tidak. Nah, para ulama menyebutkan bahwa hadis itu terkategori di dalam 3 kelompok ilmu hadis. Yang pertama, di dalam mustalahul hadis ada yang disebut dengan hadisus sahih. Yang kedua, ada yang disebut dengan hadis hasan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hadis dhaif. Banyak yang bertanya, apa sih sebetulnya kriteria sebuah hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sahih? Yang pertama, kata para ulama, adalah hadis itu memiliki 5 kriteria, 5 syarat yang disebutkan sihhatul hadis. Yang pertama adalah muttasilus sanad, sanadnya yang bersambung langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya perawinya tidak ada yang terputus. Tidak ada yang terputus zamannya ketika meriwayatkan an fulan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kata para ahli hadis. Yang kedua kata ahli hadis adalah orang yang diriwayatkan oleh perawi itu mempunyai kehandalan moral dan spiritual. Artinya orang ini memang betul-betul orang yang menjaga keimanan, menjaga kewaraan di dalam kehidupannya. Kalau ada di antara perawi itu diriwayatkan di dalam sejarahnya ada misalnya dia suka meninggalkan sholat Jumat misalnya, atau dia jarang sholat tiba-tiba meriwayatkan hadis, maka pasti hadisnya itu tidak terkonfirmasi sebagai hadis yang sahih. Yang ketiga kata para ulama adalah memiliki ketelitian yang tinggi di dalam meriwayatkan hadis. Nah, jadi teliti itu juga bagian daripada kesahihan sebuah hadis. Yang keempat adalah bebas dari kejanggalan. Artinya hadis itu tidak memiliki kejanggalan.
dalam segi makna. Misalnya, apa betul ketika seseorang memukul istrinya tanpa ada sebab dan sebagainya, tidak jelas, tidak perlu dan sebagainya, apa betul itu hadis gitu. Ada makna-makna yang bertentangan misalnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab hadis itu tidak bisa bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis itu sifatnya bisa sebagai menjelaskan atau mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya ijmali. Seperti sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana sholat yang dilakukan. Lalu Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholatlah seperti mana aku itu diatur tata cara dalam sebuah hadis. Nah, 5 kategori ini kata para ulama hadis disebut dengan hadis yang apabila memenuhi 5 kriteria di atas. Ada juga yang disebut dengan hadis hasan. Hadis hasan ini adalah memiliki kriteria di bawah daripada kriteria hadis sahih. Nah, ini yang disebut dengan hasan li ghairihi. Jadi sebetulnya ini yang termasuk dengan dhaif, tetapi dhaif itu terangkat kelemahannya itu karena ada diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang lain yang mendukung kesahihan hadis itu. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, bila kita mendengar hadis itu dhaif, jangan serta-merta kita menolak. Jangan mengatakan bahwa hadis ini dhaif ditolak, tidak. Tetapi kedhaifannya itu adalah kedhaifan yang tidak begitu besar, tidak begitu berat, yang tentu disebutkan oleh para ulama bahwa hadis itu layak menjadi hujjah. Atas dasar itulah bahwa hadis itu bertingkat-tingkat. Tentu pemahaman yang dimaksud dhaif dan dapat diterima khususnya dalam fadilatul a'mal atau di dalam kelebihan dalam beribadah, yang dimaksud adalah kedhaifannya yang tidak terlalu besar, atau yang disebut dengan hadis hasan li ghairihi di dalam kajian ilmu hadis. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Imam An-Nawawi tentu sebagai seorang ulama, sebagai seorang muhaddis, kitabnya itu banyak disyarah, dijelaskan oleh kitab-kitab yang lain. Seorang yang mencoba menjelaskan kitab Imam Nawawi itu Dr. Mustafa Said Al-Khin, itu menjelaskan bahwa Riyadhus Shalihin, Riyadhus Imam Nawawi adalah memiliki hadis-hadis dari berbagai sumber yang sahih. Ia dihimpun dalam sebuah karya, diterima banyak orang karena memiliki perbaikan signifikan di dalam perbaikan akhlak dan moral. Banyak hadis-hadis, ungkapan-ungkapan yang sangat mengena di dalam hati kita. Nah, di antaranya ada hadis-hadis yang disebutkan oleh dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Meskipun Imam Nawawi sebagai seorang ulama yang wafat di usia yang muda, 40, ada yang katakan 40 tahun, 45 tahun, tetapi menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa yang dibaca oleh umat Islam sedunia. Di dalam kajian dalam mengumpulkan, menjelaskan hadis-hadis yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan babul ikhlas wa ikhdharun niyat fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Yang pertama, Imam Nawawi menjelaskan di dalam babul ikhlas, yaitu menjelaskan tentang bab keikhlasan dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah, di dalam semua perbuatan perkataan kita, di dalam semua tingkah laku kita
Yang pertama kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dimulai dengan an-niyatu kata beliau. Nah, dimulai dengan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi memulai dengan ayat Al-Quran yang dimulai kata beliau, aku disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yang mana wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh kecuali mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya liyuqimus salata, supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah orang-orang yang lurus. Ayat ini disebutkan di awal sebelum beliau mengungkapkan tentang hadis, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat inilah yang menjadi dasar spirit bahwa ada dua kategori ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama adalah ikhlasun niyah, adalah niat yang khalis, niat yang betul-betul muncul di dalam sanubari hatinya, yang betul-betul dia tancapkan di dalam hatinya bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan hanya tertuju kepada Allah. Dia tidak melakukan suatu ibadah karena ingin dipandang orang. Dia tidak melakukan satu perbuatan kebaikan apapun yang dia lakukan di dunia ini, melainkan liya'budallaha illallah, melainkan hanya kepada Allah. Yang kedua kata para ulama adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti segala ajaran, segala perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini yang disebutkan wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Di dalam ayat ini dimulai semua aktivitas ibadah kita, salat kita, zakat kita, dan segala aktivitas lain yang kita lakukan di dunia ini, mukhlishina lahuddin kata Allah, yang mana adalah menjalankan, menyembah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Inilah yang diawali oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi ketika memulai dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan hadis tentang niat itu sendiri. Lalu beliau katakan, qala Allah Ta'ala la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam ayat lain disebutkan, ini berkenaan dengan ayat kurban sebetulnya. Lan yanalallahu luhumaha, daging-daging unta darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi yanaluhu taqwa minkum ay al-mukhlishina minkum. Daging-daging kurban yang kita sembelih itu tidak akan sampai kata Allah, lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kata Allah. Tetapi yang dapat mencapai itu semua kata Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itu dialih dengan keikhlasan seseorang di dalam dirinya. Itu sangat penting. Mengapa? Karena niat itu adalah perkara hati. Yang namanya hati ini ya kita tidak bisa menilai, kita tidak tahu. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, kata Nabi. Ketika Nabi berdoa, wahai orang yang membolak-balikkan hatiku, kata Nabi. Hati ini kan berdolak-dalik. Namanya qalb, sumya al-qalbu.
litaqallubihi. Dinamakan hati kepada para ulama litaqallubi karena dia berbolak-balik, berdalah-dalah. Makanya Nabi mengatakan sabbit qalbi ala dini. Minta ketetapan. Minta ketetapan istiqamah di dalam kebaikan. Minta ketetapan di dalam jalan yang lurus. Di dalam jalan yang baik, kata Nabi. Karena sabbit qalbi ala dini. Nah, inilah kenapa Imam Nawawi, bahkan ulama-ulama yang terdahulu juga mengatakan bahwa seandainya aku dapat menulis satu karya, satu tulisan di dalam fikih, di dalam apapun tentang agama, kata, la naktubu fi kulli babin maudu'ul ikhlasi wa ta'ah. Para ulama mengatakan seandainya dia menulis buku-buku yang banyak, mampu diberikan kekuatan untuk menulis buku-buku yang sangat kitab-kitab luar biasa, maka dia akan menulis setiap bab itu adalah babul ikhlas. Mengingat pentingnya di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap amal, di dalam setiap perbuatan, karena dimulai daripada hati kita itu masing-masing. Sehingga tidak salah ketika Nabi selalu membaca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menorehkan hadis yang pertama, wa an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Fail ibn Abdul Aziz ibn Rabah bin Abdullah ibn Qarti bin Razah bin Uday bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Itu namanya sanad hadis. Itu panjang. Memang orang-orang Arab itu nama pendek, Pak. Tetapi dia harus lengkap menyebut nama dia sampai orang tua. Ada kita ini kadang supan menyebut nama kuitan. Mbak ditakoni siapa ngaran kuitan, ada hanya menyebut. Tapi kalau Arab itu memang jelas. Bahkan namanya itu lengkap. Sampai ke marga, sampai akhir. Nama itu Abdullah bin Muhammad bin Aus, lengkap. Nah, itu diantara sanad itu juga seperti itu. Umar siapa? Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufay bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah ibn Qartin bin Raza bin Uday ibn Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Nah, itu kehebatan daripada Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Beliau menulis nama Umar ibn Khattab itu lengkap sampai ke atas. Kita mungkin hafal paling 3 aja, Pak. Mungkin ada 3, 4. 3 itu kan mula karena mula paspor, 3 suku nama. Kira-kira lo membuat nama 3. Tapi ulun ngaran 1 nama tambah, lalu mencari nama siapa. Lalu diingat-ingat nama di atasnya siapa nama kita. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Umar ibn al-Khattab ini mendengar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping sahabat-sahabat yang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara alaihi muttafaqun alaihi. Rawahu Imamul Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Barzdabah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husain al-Muslim ibnu al-Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihima hum asahhul kutubil musannafah. Nah, itu jelas sekali oleh Imam An-Nawawi. Disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini.
orangnya siapa. Kada kawa mun hadis itu kila wa qala, ujar si anu itu kada kawa. Ujar anu, ujarnya tuh kada ada. Itu putus sudah tuh kalau ujar. Nyaknya siapa? Kalau ini jelas an Umar bin Khattab anfulan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah hadis yang diturunkan berkenaan dengan seseorang yang bernama Umr al-Qais. Ada juga yang tidak menyebutkan namanya. Pada waktu itu terjadi satu peristiwa hijrah. Hijrah, banyak sahabat yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Anu ini kan bujur aja bang, jalan tuh sekitar 5 jam. Untuk kereta api 2 jam lebih kereta api ini. Nah, kira-kira mungkin 10 tahun akan datang ada lagi yang lebih cepat, bisa setengah jam aja dari Mekah ke Madinah. Oh, zaman dulu tidak terbayangkan. Jalan padang pasir yang berliku barangkali tempuh beberapa hari, kita tidak terbayangkan begitu jauh begitu. Karena jaraknya itu kan berapa ratus kilometer itu antara Mekah dan Madinah. Nah, ketika diumumkan hijrah ini, ada salah satu seorang yang enggan untuk menyertai hijrah ini. Lalu ketika terjadi sudah di akhir fase-fase hijrah, kata para ulama, ada seseorang, ada yang disebutkan dengan Umrul Qais, ada dan sebagainya, yang menyebutkan bahwa tiba-tiba lelaki ini datang tidak ada angin, tidak ribut, ingin ikut hijrah gitu. Nah, ternyata kaji selidik di antara hijrah, niat melakukan hijrah itu karena ada sesuatu yang menarik bagi dia. Di antaranya ada wanita yang menarik bagi dia sehingga dia ingin tertarik ikut bergabung dalam hijrah itu. Dan lalu turunlah hadis, lalu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi amal apapun mu'allaqun binniyat. Semua ulama sepakat bahwa sumber niat itu adalah di dalam hati kita. Lisan kita kadang boleh saja tidak selaras dengan hati, tetapi Allah lah yang tahu terhadap hati kita. Walaupun Bapak Ibu sekalian, di dalam yang namanya ibadah memang tentu ada perbedaan-perbedaan di dalam memahami konteks hadis ini. Ada yang kita yakini tentunya, kita tidak menyalahkan orang, kita meyakini tentu niat itu adalah hadir di dalam qalbu, di dalam hati kita masing-masing. Niat kebaikan tentu akan muncul kebaikan. Niat mulai rumah ini sudah berniat hendak sholat berjamaah ke Masjid Al-Furqan dan mendengar pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Melihat apakah jalan, kalau sudah niat di dalam hati itu sudah kan kada berbelok lagi kira-kira. Niat malam ini mengisi pengajian. Ya Pak Haji Nasirnya bila pengajiannya macam-macam ada aja yang datang. Ngapa-ngapakah? Tapi karena sudah niat kita sudah saja, maka insya Allah apapun kebaikan-kebaikan yang sudah muncul dalam hati kita dengan niat kita, apapun itu tentu bukan mudah dan bukan lempeng begitu saja, bukan lurus begitu saja, tetapi selalu ada tantangan, selalu ada hal-hal yang memang kadang bisa menggugurkan niat baik kita. Itulah mengapa Nabi itu berhimmat membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik itu. Karena apa? Supaya diberikan ketetapan di dalam jalan yang lurus. Diberi ketetapan, diberi
kemudahan di dalam menjalankan sesuatu yang baik. Faqala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kita ini akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Tidak bisa luput. Likulli imri'in ma nawa. Lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nah, ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan suatu apa yang ia niatkan di dalam dirinya. Lalu Nabi mengatakan, siapa? Apa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Yang likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa seorang yang mendapatkan, yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya orang-orang ikhlas. Tetapi kata baginda Rasulullah SAW, man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi karena materi hijrahnya, karena dia datang ingin sesuatu materi, karena ia ingin mencari sesuatu di luar pada itu, maka dia akan mendapatkan yusibuha, akan mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam hatinya. Nah, orang tak kalau sudah hati kada baik, maka akan mendapatkan setimpal apa yang sudah dia niatkan. Tetapi yang namanya Allah ini kan maha adil, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan itu apabila sudah berniat dalam hati, dia akan melakukan kebaikan, tetapi karena sesuatu hal yang tidak bisa terhindar bagi dirinya, maka dia mendapat ganjaran pahala. Tetapi sebaliknya, orang yang berniat jahat tetapi dia tidak lakukan, Allah tidak akan balas. Dia tidak berdosa, tapi itu kemurahan, kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dia hijrah karena hartanya. Dia hijrah karena urusan dunia. Aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau karena wanita yang akan dinikahinya. Nah, itu cerita tadi. Dia berhijrah karena melihat ada wanita yang dia senangi, lalu dia ikut pun hijrah itu. Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yaitu hijrahnya itu atas apa yang ia niatkan. Ini bukan hijrah saja, apa saja aktivitas, apa saja kegiatan yang kita lakukan, apa saja perbuatan yang kita lakukan. Nah, disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, adalah hijrah yang disebutkan oleh Nabi adalah hijratu lillahi wa rasulih. Bukan hijrah karena dunia, bukan karena imra'atin yang karena wanita yang diinginkan. Sehingga para ulama mengatakan fayanwi thalathatul asya. Kata ulama, yang pertama adalah niatul ibadah. Hendaklah melakukan niat di dalam setiap ibadah. Wan niyatu mahalluha qalb. Dan niat itu kata para ulama adalah mahalluha al-qalb, tempatnya ada di hati, kata ulama. Yang kedua adalah wan niyatu an takuna lillahi, karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan dan sebagainya, kata Allah. Wa niyatun an qama biha imtithalan li amrillah. Niat karena ingin melaksanakan perintah Allah dan
Rasul. Salat, zakat, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, tentu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah niyatulillah. Lalu mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dia adalah aqsamul hijrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hijrah itu terbagi kepada aqsamun, beberapa bagian. Yang pertama kata ulama adalah hijratul makan. Fa ayyantaqilul insan min makanin tuqtaru fihi al-ma'asi wa yuqsaru fihi al-fusuq. Dia berhijrah dari suatu tempat yang dapat merusak moral dia, dapat merusak akidah dan keyakinan dia. Kalau ditakuti, dia itu tidak dapat memberikan pengaruh baik terhadap suatu komunitas itu. Artinya mun kita merasa kawah aja, sanggup aja, dan kita pun merasa tidak, maka tidak ada alasan kita untuk pindah. Nah, ini disebut dengan hijratul makan kata ulama. Yang kedua adalah hijratu min sifatil fusuq wa min sifatil bagha wa min sifatil asya'il wal munkarati ila al fi'l al khair. Yaitu hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang baik. Itulah yang selalu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna as'aluka min tarkil munkarat. Ya Allah, berilah aku kekuatan di dalam meninggalkan segala perbuatan mungkar dan maksiat yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, inilah salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Banyak lagi sebetulnya hal-hal yang barangkali insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya yang masih sebut berkenaan dengan niat atau berkenaan dengan hal-hal keikhlasan niat yang ada pada diri yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian dulu satu hadis pertama yang kita bacakan tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan dalam hadis berikutnya juga tidak kalah pentingnya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul abdu yaumal qiyamah li niyati. Seseorang itu kata baginda Rasulullah sallallahu di antaranya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa thumma yub'atsuun ala niyatihim, bahwa semuanya itu ditenggelamkan nanti di hari berbangkit mereka dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Al-yauma la yanfa'u lahu malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.